Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yeti Marianata, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sampang. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Pada kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya dibimbing oleh fasilitator, yaitu Bapak Handri Susanto SPD, dan pengajar praktik Bapak Ahmad Rahman Iswanto SPD. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif ini adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Pada langkah buat pertanyaan utama adalah berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Selanjutnya, pada langkah ambil pelajaran adalah memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah gali mimpi. Pada langkah ini berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Langkah selanjutnya adalah langkah jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Langkah yang terakhir adalah atur eksekusi. Pada langkah ini yang dilakukan adalah membantu transformasi rencana menjadi nyata. Sebagai guru penggerak yang nantinya bisa melakukan prakarsa perubahan ke arah yang positif adalah sebagai berikut: mencetak generasi yang unggul, peduli lingkungan, berkarakter berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Sedangkan prakarsa perubahan yang saya lakukan adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jabaran prakarsa tersebut dapat dilakukan dengan menjabarkannya pada tahapan Bagja berikut ini. Tahapan buat pertanyaan. Pada tahapan ini pertanyaan yang bisa diajukan adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Selanjutnya, pada tahapan ambil pelajaran adalah sebagai berikut. Siapakah guru yang ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di kelas? Teknologi informasi dan komunikasi apa saja yang digunakan? Bagaimana memilih media teknologi pembelajaran tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Aktivitas apa saja yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran berbasis TIK? Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi, mencari referensi berupa media, teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik,
Mencari contoh nyata aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran berbasis TIK. Pada tahapan Bagja berikut ini adalah gali mimpi. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah: apakah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar? Bagaimana agar pembelajaran berbasis TIK dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Apakah ada keterlibatan antara pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dengan dimensi belajar Pancasila? Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika pembelajaran berbasis TIK dilaksanakan dengan baik? Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, melakukan kolaborasi melalui time teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis TIK, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal tersebut. Secara rutin mengembangkan kegiatan pembelajaran berbasis TIK. Pertanyaan yang dapat diajukan pada tahap berikutnya yaitu jabarkan rencana adalah sebagai berikut. Apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran? Apa media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis TIK? Bagaimanakah usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah membuat perangkat pembelajaran, LKPD dan instrumen penilaian yang tepat, mencari media pembelajaran berbasis TIK yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pada tahap ini pertanyaan yang bisa diajukan adalah siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Dan tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan TIK yang bervariasi tiap minggunya, mengajak rekan guru lain untuk mengobservasi kelas pada saat saya mengajar. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual yang bisa saya paparkan sebagai penerapan mempelajari modul 1.3 program Guru Penggerak. Semoga menginspirasi dan motivasi kita semua untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid, serta menjadi agen perubahan dalam menjadi pemimpin pembelajaran yang baik dan menjadi guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.